Nah, sekian review saya dari TWS Realme. Astaga, pantu barusan jatuh nih. Apalagi nih? Ini ada tulisan Realme-nya. Apa ya? Waduh, TWS baru nih dari Realme. Nah, ini. Halo kawan review gawai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Reza. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah TWS lagi yang harganya cukup terjangkau dengan daya tahan baterai yang luar biasa. Juga cocok buat main game FPS yang kekinian seperti PUBG dan COD Mobile. Nah, inilah dia TWS tersebut. Kebalik. TWS dari Realme, yaitu Realme Buds Q. Tunggu dulu. Kan kemarin Realme udah ngeluarin nih Buds Air Neo. Loh, belum genap 2 minggu loh, udah keluarin lagi Realme Buds Q. Wah, mantap nih Realme. Kayaknya tahun 2020 ini Realme lagi rajin ngeluarin produk TWS, mulai dari Buds Air yang seri pertama hingga Buds Air Neo. Nah, yang ketiga ini adalah Realme Buds Q. Untuk seri yang ini didesain khusus oleh Abang Jose Levy. Wah, mantap nih kayaknya. Realme makin antusias untuk menggarap pasar TWS di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat pada bagian belakang dari box Realme Buds ini. Nah, di sini terdapat berbagai macam keterangan seperti kapasitas baterainya, driver yang digunakan, fitur andalannya, berat dari earbuds-nya, dan keterangan desain oleh Jose Levy. Nah, pasti kawan review gawai tidak sabar lagi untuk melihat unboxing dari TWS ini. Mari kita mulai proses unboxingnya menggunakan alat ini. Mantap nih, pelan-pelan guys. Oke. Mari kita keluarkan TWS ini dari dalam boxnya. Oke. Inilah dia TWS Realme Buds Q-nya. Cakep kan? Warnanya hitam. Apa ini? Hitam Dove ya, kalau nggak salah ya. Nah, TWS mantap dengan harga yang cukup terjangkau. Seperti yang kita tahu, perangkat TWS umumnya menawarkan cara praktis dalam mendengarkan audio secara nirkabel. Namun, Realme Buds Q ini tak hanya sekedar mendukung itu, tetapi juga membawa desain premium hasil kolaborasi dengan Jose Levy. Nah, pasti kawan review gawai penasaran, siapa sih Jose Levy itu? Mari. La création, c'est construire, déconstruire, intégrer et surtout essayer de nouvelles propositions. La création ne doit jamais être l'ennemi de la fantaisie. Bonjour, je m'appelle José Levy et j'habite à Paris. Nah,
kawan review gawai udah tahu kan siapa Jose Levy itu? Jose Levy adalah seniman asal Prancis serta desainer yang telah bekerja sama dengan Hermes. Wah, cukup mantap nih. Nah, mari kita lihat desain dari Jose Levy tersebut. Kalau menurut saya nih, desainnya cukup unik. Dia berbentuk berupa batu bulat, atau mungkin tidak juga terlalu bulat, agak lonjong gitu ya. Yang mungkin disebutnya bahasa kerennya cobble. Nah, bentuk seperti ini diharapkan dapat memberikan estetika hangat, lembut, nyaman dari bebatuan. Kayaknya Abang Jose terinspirasi dari bebatuan. Nah, memang ketika admin pegang, ini cukup nyaman dan enak. Serta jika dimasukkan ke dalam kantong kawan-kawan review gawai, cukup nyaman dan tidak terlalu besar. Casing luarnya ini tidak memiliki garis lurus seperti ini ya, Buds Air Neo, tapi dia menggunakan desain lengkung seperti ini. Untuk permukaannya dibuat dengan tekstur doff sehingga tidak licin dan tidak mudah terlihat ada goresan. Mantap. Nah, pada bagian depan jika teman-teman review gawai dapat lihat, inilah dia, terdapat indikator pengecasan. Sementara di bagian belakang ada port micro USB. Aduh, kurang fokus ya. Inilah dia port micro USB-nya untuk mengisi dayanya. Nah, ketika kita buka cangkangnya ini, oke, kita lihat ya. Nah, kita buka. Nah, kita akan disambut langsung oleh dua earbuds yang berjenis in-ear monitor atau IM. Pertama dari Realme. Yap, benar. Ini adalah yang pertama loh dari Realme untuk TWS wirelessnya. Good job Realme. Nah, sama seperti case-nya. Earbuds dari Realme ini didesain membulat tanpa ada sudut yang tajam. Seperti kita lihat. Nah, aksennya juga ini dia warnanya doff dan di tengahnya glossy dengan ada logo Realme-nya. Desainnya sih cukup simple. Menurut saya cukup simple dan kayaknya enak untuk dipakai di telinga. Ya, mantap lah dengan harga segini dapat TWS yang berkualitas. Waduh, admin kelupaan nih. Sampai nganggur nih dosnya. Ada apa lagi ya dalam dos putih ini selain dari TWS-nya? Coba kita lihat ya, kita buka bersama. Rupanya ada kabel chargernya. Kita lihat chargernya, tipenya kalau nggak salah sih micro USB ya. Oke, inilah dia chargernya micro USB dengan panjang kabel yang lumayan untuk pengecasan jarak dekat. Ada apa lagi ya di dalamnya? Kita lihat ada manualnya dari Realme Buds Q. Wah, mantap nih. Oke, kita singkirkan semua. Oh iya, satu lagi kelupaan jatuh. Nih, ada air tipsnya. Jumlah air tipsnya ini ada 3 pasang. Satu pasangnya udah terpasang di earbudsnya, 2 pasangnya terdapat dalam kantongan plastik ini. Nah, gimana dengan Buds Air Neo? Mari kita lihat perbandingannya. Ini adalah
Buds Air Neo, dan ini Buds Q. Beda kan? Cukup menarik. Untuk earbuds yang berjumlah 2 pieces ini, untuk satu piecesnya aja dia mempunyai bobot hanya 3,6 gram, lebih enteng dari kertas A4 sekalipun. Mungkin karena ringan sehingga apabila kita pakai tidak mudah jatuh dari telinga, baik digunakan secara casual berjalan ataupun berolahraga. Oh ya, TWS ini juga sudah disertifikasi IPX4. Artinya earphone ini aman terkena keringat maupun cipratan air. Akan tetapi jika agan-agan atau kawan review gawai nyelupin ini dalam air, pasti TWS ini akan modar. Nah, sekarang kita beralih ke baterainya. Untuk baterai dari cangkangnya ini mempunyai kapasitas 400 mAh. Nah, untuk masing-masing Buds TWS ini memiliki baterai sebesar 40 mAh. Nah, kawan review gawai pasti bertanya, apakah TWS Buds Q ini mendukung game mode seperti Realme Buds lainnya? Yap, benar. TWS Buds Q ini mempunyai fitur gaming mode, yaitu fitur yang memiliki latensi rendah untuk sinkronisasi sempurna antara video dan audio saat bermain game atau menonton film. Jika kita aktifkan mode gamingnya atau latensi low modenya, maka latensi dari headset ini berkurang sebanyak 51%, atau hanya perlu waktu 119 milisecond untuk mentransfer suara dari smartphone Anda ke Realme Buds Q ini. Wow, ternyata gen dari Realme Buds sebelumnya juga masih ada terdapat di TWS Buds seri Q ini. Nah, fitur lainnya, Buds Q menawarkan kontrol cerdas yang lebih beragam, seperti mengetuk pada bagian tengah ini, buds-nya ini 2 kali untuk menjawab panggilan telepon ataupun memainkan musik di smartphone Anda. Ketuk 3 kali untuk memainkan lagu, dan tahan kedua sisinya ini untuk mengaktifkan ataupun keluar dari super low latency mode atau gaming modenya. Ya, pasti pada penasaran nih, gimana sih atau bagaimana sih slow latency apakah TWS Buds seri Q ini? Mari kita mulai menjajal 2 buah game, yaitu PUBG Mobile dan COD Mobile. Oke, mari. Oke, kita coba untuk menembak. Apakah dapat mendengar suara delay dari tembakan ini? Mantap.
mantap jiwa. Enak banget. Nah, sekarang kita akan coba di game Call of Duty Mobile. Oke, kita sudah masuk di dalam mode permainan dari COD Mobile ini. Mari kita ngetes pada mode apa ya? Modenya. Oke, kita akan coba di mode training modenya. Oke, start. Nah, di sini kita akan mencoba berbagai macam senjata. Baiklah, kita akan mulai. Keker dulu. Keker lagi dan tembak. Apakah kawan review gawai dapat mendengarkan delay dari headset ini? Kita coba lagi. Keker. 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 Jadi, apakah kawan review gawai dapat mendengarkan delay dari TWS Buds Q ini? Jadi, gimana kawan review gawai Indonesia setelah pengetesan game modenya? Apakah terdapat delay atau sangat minim delay? Nah, Buds Q juga memungkinkan kita untuk mengaktifkan asisten suara dan mengakhiri panggilan telepon hanya dengan menyentuh dan menahan salah satu sisi dari buds-nya tersebut. Juga, semua kontrol cerdas tersebut dapat diatur dengan mudah melalui aplikasi cerdas Realme Link seperti ini. Yap, hidupkan dulu. Inilah aplikasinya, Realme Link. Tuh, sudah terdapat tulisan Realme Buds Q. Nah, pada aplikasi ini kita dapat mengatur sentuhan dalam perangkat. Kok mati sih? Dalam perangkat Realme Buds Q-nya. Pasti banyak yang bilang nih, wah, karena support game mode tapi untuk nelpon buds ini tidak cukup unggul. Tapi tidak juga. Untuk nelpon Buds Q ini cukup unggul karena menggunakan desain in-ear yang otomatis dilengkapi passive noise cancellation. Dengan begitu, suara keramaian dari luar dapat diredam, membuat penggunanya lebih bisa fokus untuk mendengarkan musik ataupun keluaran suara dari perangkat. Namun, perangkat ini tidak dilengkapi fitur seperti ambient sound, sehingga kurang nyaman jika tetap dipakai ketika sedang mengobrol dengan orang lain secara tatap muka. Ya, tetapi dengan harga yang ditawarkan yang cukup menarik, yaitu Rp399.000. Saya rasa dengan kelebihan maupun kekurangan dari Buds Q ini sudah cukup sepadan. Kapan lagi generasi kere-hore bisa menebus harga segini untuk menikmati musik dan game secara wireless? Dan low latency modenya juga ada, alias game mode no delay. Nah, baiklah. Sampai di sini dulu ya review dari Realme Buds Q. Dan untuk kawan review gawai yang baru menyaksikan review ini, bisa mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar dapat pemberitahuan terkini jika admin mempunyai video terbaru. Dan terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.